Halo, saya Giri dari By Giri, dan kali ini kita masuk ke chapter 16 dari Giri's Take on Crypto Spot Trading ya, teman-teman ya. Judul chapter kali ini adalah Opportunity Cost dan juga ya Full Partial Exit, teman-teman ya. Mari kita bahas pertama, apa itu opportunity cost ya. Dalam konteks ekonomi dan juga kripto, teman-teman nih, opportunity cost itu adalah istilah untuk biaya ya atas keuntungan atau manfaat yang dapat diperoleh ya apabila terjadi pengambilan keputusan yang berbeda dengan keputusan yang saat ini dipilih ya. Kalau di konteks kripto lebih ke gini teman-teman ya. Kalau saya jual sekarang ya, bagaimana opportunity cost-nya apabila ternyata besok malah naik atau kalau ternyata besok malah turun teman-teman ya. Nah, kita lihat ya contoh dari opportunity cost teman-teman. Nah, ini adalah contoh dari opportunity cost ya. Ini adalah pertimbangan seluruh rakyat kripto ya teman-teman ya. Jual nggak ya, jual nggak ya. Kalau jual, kalau besok naik gimana? Kalau nggak jual, kalau besok turun gimana? Ya teman-teman ya. Di sini ada contohnya teman-teman. Contoh dari opportunity cost ya. Pertama, Tuan Gary membeli 2 Gary ya. Harganya 50.000 pada tanggal 1 Januari. Kemudian ternyata pada 2 Januari 2024 harganya turun teman-teman jadi 40.000. Nah, dan pada tanggal 3 Januari ya 2024 Tuan Gary harga teman-teman maaf ya di sini teman-teman pada tanggal 3 Januari teman-teman ya harganya naik ke 65.000. Oke, nah di sini teman-teman coba lihat ya. Kalau pada kasus ini teman-teman ya, Tuan Gary menjual 2 Gary pada tanggal 2 ya. Saat turun nih teman-teman ya. Tuan Gary berpikir ya, wah, ini turun nih 40.000 nih. Gimana kalau ternyata malah makin turun besok ya teman-teman ya. Jadi sudahlah saya jual ya. Ternyata besoknya harganya naik ya teman-teman ya. Jadi di kasus ini opportunity cost yang dialami oleh Tuan Giri adalah ya teman-teman ya 80.000 dikurang 130.000 ya, atau dia mengalami kerugian secara opportunity cost itu 50.000. Nah, teman-teman dapat 80.000 dari mana ya? Jadi asetnya itu ya pada tanggal 2 Januari 2024 ya. Nilainya kan 80.000 ya dan dia jual ya, udah jadikan realized loss ya. Jadi asetnya stuck ya secara cash atau secara uang tunai teman-teman itu 80.000. Nah, ternyata pada tanggal 3 Januari kalau ternyata dia jual ya pada tanggal 3 Januari ya, dia bisa aja menerima uang itu 130.000. Artinya ada selisih di tanggal 2 Januari dan 3 Januari. Kalau dia jual di 2 Januari, dapatnya cuma 80.000. Kalau dia jual di tanggal 3 Januari, dapatnya 130.000. Berarti secara peluang ya teman-teman ya. Secara peluang itu kita terjadi ya, biaya peluang atau opportunity cost sebesar 50.000 ya teman-teman ya. Kita rugi ya karena menjual di tanggal 2 teman-teman ya. Coba aja jual tanggal 3 ya teman-teman ya. Ini adalah pemikiran hampir setiap warga kripto teman-teman ya. Nah sekarang kita masuk ke contoh nomor 2. Tuan Giri itu membeli 5 buy Giri ya, harganya 100.000 pada tanggal 1 Januari. Kemudian tanggal 2 Januari, harga menjadi 120.000. Dan tanggal 3 Januari ya, turun menjadi 60.000. Nah ini juga adalah peristiwa yang sering dialami oleh para warga kripto teman-teman. Kita yang suka main crypto spot trading selalu mengalami hal ini ya. Oke, harga kita beli 100.000. Besok naik 120.000. Wah, 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 ini pasti makin naik. Pasti 200.000 ya teman-teman ya. Ternyata besoknya harganya 60.000. Tapi di sini ya, kita ngomongin ya, Tuan Giri tidaklah tamak teman-teman ya. Wah, harga 120.000 nih. Di tanggal 2, dia langsung jual 55 ya. Jadi dia nggak tamak ya. Oh, nggak, dia nggak bertamak dengan pikiran, oh nanti bakal 200.000 nih, saya jual pas 200.000 aja. Dia nggak berpikir begitu ya. Waktu 10.000, oh lumayan nih, naik 20%, saya jual semua. Nah, ini dia nggak tamak ya teman-teman. Jadi di sini Tuan Giri ya, kalau dia menjual 5 by Giri pada tanggal 2 Januari ya, dia mendapat opportunity cost ya, yang untung teman-teman ya, yang surplus ya. Jadi untung teman-teman ya. 600.000 kurang 300.000 ya, dia mendapatkan keuntungan secara biaya peluang itu 300.000 teman-teman ya. Jadi secara peluang dia mendapatkan keuntungan 300.000 ya, karena memilih untuk menjual pada tanggal 2 Januari. Nah, dapat angkanya dari mana teman-teman ya? Jadi pada tanggal 2 Januari kalau kita jual ya, 5 by Gary, teman-teman, kita bisa dapat uang 600.000. Sedangkan pada tanggal 3 Januari ya, kalau kita jual 5 by Gary, dapatnya cuma 300.000. Berarti dengan menjual pada tanggal 2 ya, dan bukan menjual pada tanggal 3, kita secara nggak langsung itu mendapatkan keuntungan ya, secara peluang, itu 300.000 ya. Kita lebih untung 300.000 daripada menjual besoknya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman,
saya akan menjelaskan juga ya, apa itu partial exit dan juga full exit, teman-teman ya. Nanti kita akan mempelajari ya dampak partial exit ya dan mengapa full exit itu tidaklah disarankan, teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman ya, kalau kita ngomongin kripto, partial exit itu adalah istilah untuk penjualan ya sebagian aja dari aset kripto yang kita miliki. Misal kita memiliki 10 ya, kita jual 5 aja dulu. Kita jual 3 aja dulu. Baru nanti jual sisa 2-nya gitu ya. Teman-teman yang jualnya dikit-dikit teman-teman ya, enggak semua. Sedangkan full exit itu adalah istilah untuk penjualan seluruh aset kripto yang dimiliki. Jadi jualnya langsung semua. Punya 10 langsung jual 10 ya. Kalau partial itu punya 10 jual 5, jual 3, jual 2 atau jual 5 lalu jual 5, full exit itu langsung punya 10, jual 10 teman-teman ya. Dan teman-teman ya perlu perhatikan bahwa partial exit itu bisa dijadikan alternatif yang konservatif teman-teman ya, yang dinilai hati-hati ya, teman-teman ya, yang negatif thinking lah teman-teman ya, untuk memperkecil opportunity cost ya mendekati angka 0 teman-teman. Jadi partial exit ini memiliki manfaat ya teman-teman ya. Mari kita bahas ya contoh dari partial exit. Nah teman-teman, dampak ya partial exit pada opportunity cost. Yang pertama teman-teman kita lihat ya, ini soalnya sama dengan yang tadi ya, belinya 2 Geri, harga 50.000 ya, harga turun jadi 40.000, kemudian naik ke 65.000 teman-teman. Ini sama soalnya dengan yang tadi. Bedanya teman-teman ya. Kalau tadi kan kita jual semua ya pada tanggal 2 Januari ya. Kalau di sini Tuan Giri cuma jual 1 Giri aja. Ya. Dia mikir, oh ya sudah saya jual 1 Giri aja deh teman-teman ya. Dan dia menjual 1 Giri lagi pada tanggal 3 Januari. Ya. Nah teman-teman, perhatikan ya. Dengan melakukan partial exit ya, di sini kan partial exit ya, dia jualnya 1 ya, nggak langsung jual 2, dia jual setengah dulu, jual 1 ya. Tuan Giri ya mendapatkan uang memang 40.000 ya pada tanggal 2 Januari ya. Kemudian pada tanggal 3 Januari kalau dia jual 1 lagi, dia dapat uangnya adalah 65.000. Memang kalau dijumlahkan ya, nilainya kan 105.000. Memang lebih kecil daripada kalau kita menjual semuanya pada tanggal 3 teman-teman ya. Jadi kalau kita jual semua pada tanggal 3 kan dapatnya 130. Kalau kita jual satu pada tanggal 2, ya, lalu satu lagi pada tanggal 3 dapatnya 105.000. Memang teman-teman lebih kecil ya. Memang secara biaya peluang pun kita masih rugi ya. Secara peluang kita memang masih rugi. Tapi ruginya teman-teman itu lebih kecil ya. Ini ruginya cuma 25.000 teman-teman ya. Coba bandingkan dengan yang sebelumnya. Ini saya mundur slide-nya ya. Di sini ruginya 50.000 teman-teman ya. Tapi dengan cara ya melakukan partial exit, Tuan Giri bisa meminimalisasi ya atau mengecilkan kerugiannya ya secara peluang itu menjadi 25.000 ya. Jadi ruginya lebih kecil secara peluang teman-teman ya. Ini yang dimaksud dengan partial exit itu bisa ya teman-teman ya mengurangi ya. Ini adalah usaha untuk mengurangi ya kerugian atau keuntungan secara peluang ya mendekati nol teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ruginya gede, dia dibikin semakin kecil ya teman-teman ya. Kalau untuknya semakin gede, dibikin semakin kecil ya teman-teman ya. Jadi memang dia semakin kecil mendekati nol teman-teman ya. Kalau kita takut rugi besar, bisa pakai partial exit biar ruginya lebih kecil. Kalau kita takut untung, kalau kita takut ternyata untung kita hilang ya teman-teman ya, kita bisa jual sedikit ya, tapi untung kita pasti lebih kecil teman-teman ya. Nah di sini teman-teman kita lihat ya, Tuan Giri teman-teman membeli 5 by Giri ya. Teman-teman perhatikan ya, ini soalnya juga masih sama ya. Tuan Giri membeli 5 by Giri dengan harga 100.000 ya, 1 Januari. Tanggal 2 naik 120, tanggal 3 turun 60 teman-teman ya. Di kasus ini ya teman-teman ya, Tuan Giri melakukan partial exit dan hanya menjual 3 saja ya pada tanggal 2. Nah teman-teman di sini, Tuan Giri menjual sisa 2-nya itu pada tanggal 3. Berarti uang yang dia terima adalah ya teman-teman ya, 3 dikali 120.000 ya, karena dia menjual pada tanggal 2 ya. 3 kali 120 dapatnya 360, kemudian ya, dia menjual sisanya kan, 2 lagi pada tanggal 3 ya. Nah, berarti dapat 120.000. Total uang yang didapat oleh Tuan Giri adalah 480.000 teman-teman ya. Nah, 480.000 ini teman-teman ya, lebih baik ya daripada menjual semuanya pada tanggal 3. Ya. Kalau menjual 5-5-nya pada tanggal 3 ya, maka Tuan Giri akan mendapatkan uang hanya 300.000 ya teman-teman ya. Sedangkan di sini teman-teman, Tuan Giri masih mendapatkan uang 480.000. Berarti secara peluang ya teman-teman, Tuan Giri itu mendapatkan keuntungan ya 180.000 ya, karena memilih untuk melakukan partial exit teman-teman. Tapi memang teman-teman ya perhatikan ya, kalau kita bandingkan dengan contoh sebelumnya, di sini kan untung 300.000 ya, di sini untungnya 180.000 ya. Memang melakukan partial exit itu ya memperkecil keuntungan teman-teman ya. Kalau ternyata memang harganya malah turun teman-teman ya. Maaf teman, ini memang mengecilkan keuntungan ya teman-teman ya. Karena kita memang namanya apa ya? Mengusahakan ya agar biaya peluang ya atau keuntungan dari peluang itu semakin mendekati nol teman-teman ya. Jadi kalau ruginya
semakin kecil ya. Kalau untung ya nggak mau juga semakin kecil teman-teman ya. Nah sekarang kita ya masuk ke slide yang saya siapkan di sini. Saya cukup suka ya dengan kata-kata ini ya. Fortune favors the bold ya. Ini sering saya dengar ya, fortune favors the bold. Tapi saya tambahkan teman-teman ya, poverty awaits ya the reckless teman-teman. Jadi ini artinya teman-teman ya, rezeki itu memihak ia yang berani teman-teman ya. Jadi kalau kalian berani ya, ya rezeki akan semakin besar teman-teman ya. Ingat ya, resiko semakin besar, keuntungan semakin besar. Itu setidaknya itu ada prinsip di kripto ya teman-teman ya. Semakin besar resiko, ya umumnya semakin besar pula keuntungannya. Jadi rezeki memang memihak orang yang berani. Tapi teman-teman ya, meski demikian, jangan nekat teman-teman, jangan sembrono teman-teman ya. Karena kemiskinan itu akan menanti ia yang sembrono. Kalau misalnya kita asal-asalan ya, bermain crypto spot trading ya, kita bisa aja miskin besoknya teman-teman ya. Jadi rezeki memang memihak ia yang berani, tapi kemiskinan itu menunggu ya, ia yang sembrono teman-teman. Jadi bermainlah dengan strategi ya, kalau bisa dengan konservatif ya. Kita berpikir negatif aja deh. Kalau untung segera-segera TP, kalau rugi cepat-cepat CL ya atau stop loss ya teman-teman ya. Kita cepat-cepat cut loss teman-teman ya. Jadi di sini memang hindari kerugian ya. Dan kalau dapat untung sedikit ya jadilah gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke uji pemahaman, teman-teman. Di sini uji pemahaman ya, tentukan opportunity cost ya. Saya minta teman-teman tentukan opportunity cost dari kasus berikut teman-teman ya. Di sini ada Tuan Giri yang membeli 10 Giri harga 120 ya. Kemudian ternyata pada tanggal 2 turun harganya. Kemudian dia jual deh 4 Giri ya pada harga 100. Pada tanggal 3 harganya turun lagi ke 90.000 ya. Kemudian dia jual sisanya pada hari itu teman-teman ya. Dia jual habis. Jadi dia jual dulu di tanggal 2, kemudian jual lagi tanggal 3. Dengan harga yang semakin menurun. Nah, nomor 2 juga begitu ya, tapi ini skemanya untung ya. Oh enggak, ini skemanya rugi ya teman-teman ya. Rugi juga. Tuan Gary ya, membeli by Gary ya. Harga 150 pada tanggal 1, tanggal 2 turun 130, dia jual 20 ya. Kemudian dia jual sisa 10-nya pada tanggal 3 Februari saat dia semakin rugi teman-teman ya, semakin turun nilainya. Nah, jawaban teman-teman bisa tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nanti akan saya tanggapi ya. Apabila benar, nanti akan saya tanggapi benar. Dan apabila menurut saya kurang tepat, akan saya jelaskan mengapa ya. Beserta saya berikan juga jawaban yang menurut saya benar itu apa. Sekian, ini adalah akhir dari chapter 16 ya. Semoga materinya dapat dipahami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab semampu saya teman-teman ya. Sampai jumpa di chapter 17 teman-teman.